pembelajaran problem based learning dengan metode Math a Math. Terima kasih, semoga menginspirasi bagi Bapak Ibu semua. Mari kita ciptakan Merdeka Belajar. Bu Partini SPD adalah seorang guru yang inisiatif, kreatif, dan seorang guru yang humanis, akrab, dan dicintai oleh peserta didik. Itulah profil dari guru masa depan. Mantap, mantap. Kita tetap semangat belajar dengan Ibu Partini SPD. Saya Isti Fatimah, saya wali murid dari anak Pak Isnur Rohman kelas 6. Menurut saya Ibu Partini wali kelas 6 sangat baik, pintar, bijaksana, bisa menyelesaikan sesuatu dengan cekatan. Ini saya dengan siapa? Lain. Tadi itu pelajarannya apa? Pelajarannya membahas teks proklamasi. Oh iya. Kamu udah paham belum? Sudah. Saya mau tanya, apa yang kamu rasakan dan kamu banggakan dengan Ibu Partini? Saya banggakan mengajarkannya baik. Terus? Orangnya ke? Orangnya sabar. Oh iya. Bu Partini pernah marah nggak? Marah kalau muridnya nggak bisa diatur. Oh iya. Selamat ya Dek ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi Dek. Ini kamu namanya siapa? Kamu ketua kelas. Iya. Hari ini tadi pelajarannya apa Dek? Pelajarannya apa tadi? IPS mengenai proklamasi. Mengenai proklamasi. Gimana? Kamu sudah paham belum? Apa yang terkesan dan kamu bangga terhadap Ibu Guru Partini itu, kamu terkesan atau kesannya bagaimana? Guru Partini itu orangnya bagaimana? Ramah. Oh, ramah. Terus baik. Kamu pernah dimarahin enggak? Oh enggak pernah dimarahin. Oh iya. Terus ini kelasmu ini kok bagus sekali tuh. Ini yang yes ya Pak? Yang yes ya Wakil murid. wali murid. Kamu ikut bantu enggak? Oh ikut bantu. Terima kasih ya Dek ya.
kreatif, dan juara umum inspiratif. Sedangkan yang dimaksud juara kelas kreatif itu adalah juara yang mana menghias ruangan ini memiliki kreatif sendiri, ide-ide yang mana dituangkan kemudian dibuat sehingga menjadi ruangan seperti ini. Sedangkan yang dimaksud dengan kelas inspiratif itu adalah kelas yang kreatif, di mana Bapak Ibu guru, anak-anak, orang tua itu adalah kreatif semua, punya ide-ide yang bermacam-macam kemudian dituangkan dalam bentuk seperti ruangan kelas ini. Demikian dari saya. Lain sampai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belenggu selama ini telah menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar itu yang ku mau, coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar itu yang ku mau, dimanapun saja ya kita Indonesia Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kelas 6. Hebat apa siap ya? Hebat. Kelas 6. Hebat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, baik, pagi ini Bu Wahyu mohon izin ikut belajar bersama kalian. Boleh? Boleh. Terima kasih. Mulai dari berdoa. Ya, masker dipakai, tidak boleh dilepas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah ya Rabbi, hari ini anak-anak kami kelas 6 mau belajar, tambahkan ilmu, berikanlah kemudahan dan kelancaran sehingga anak-anak kami sukses dalam ujian nanti. Amin. Berdoa selesai. Sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin
bersemangat. Bersemangat maju bersatu maju putra dan putri sekolah kita. Sekolah dasar Melayu Barat 2 bercita-cita mulia. Hasrat mengabdi kepada negara, berbakti pada Bupati Pertiwi, agar jadi putra bangsa, insan berpancasila. Putra putri bersasanya, jadilah putra utama. Putra putri SD Melayu Barat 2. Putra putri SD Melayu Barat 2. Dengan seluruh 1, 2, 3. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nan guru remaja dirikan bendera, bela nusa bangsa. Kau bukan wahai umat putra bangsa, harga jasa kau jaya pelita bagi Indonesia merdeka. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati injak kaki. Kalau kau suka hati injak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak kaki. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hore. Dobrak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Ibu Kartini SPD dalam tema Persatuan dan Kesatuan, pembelajaran proklamasi dan tokoh-tokoh proklamasi. Karena tadi sudah ada izin dari Mas Henry. Ya, terima kasih. Hari ini kita upload dulu sebelum pembelajaran yang dipaparkan Bu Partini. Kamu lihat di layar. Ya. Kemarin pada tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan yang keberapa? 77. Senang tidak kemarin kamu merayakannya? Senang. Oke.
pada pagi hari ini Bu Partini akan menyampaikan materi yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Anak kontrak belajarnya pagi ini ya. Silakan anak-anak mendengarkan dengan seksama ya. Apalagi kamu sudah kelas 6. Ketika Bapak Ibu guru sudah di hadapanmu ya, sudah hadapan di kelasmu, sikapmu bagaimana? Kamu harus menghormati, diam. Biasakan kalau ada orang tua yang berbicara, kamu sebagai anak muda harus mendengarkan. Oke. Tepuk tenang. Tenang. Tenang sedapatnya. Ya, oke. Randita siap, Laili siap. Oke, lihat ke papan ciri. Di layar ini tuh Bu Partini mengambil apa itu indikator pembelajarannya, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Sedangkan indikatornya kamu lihat sendiri, yaitu mengidentifikasi informasi penting dari suatu bacaan. Nah, nanti anak-anak akan kita lihat bacaan apa yang ada hubungannya nanti dengan ide pokok. Coba saya tanya, apa ide pokok itu? Tunjuk jari. Yang bisa salah enggak apa-apa. Berani. Ide pokok itu apa toh? Mosok enggak tahu? Ya, ide pokok itu apa? Cinta? Gagasan utama, Bu. Ya, bisa. Cinta masih takut. Kenapa takut? Enggak usah takut. Ada Bu Kepala Sekolah enggak ada takut ya. Oke, lihat ke sini. Enggak usah takut. Lihat ke sini masih. Jadi tadi ide pokok itu sama dengan apa itu gagasan utama. Oke. Kita lihat, perhatikan ke layar. Ada apa ini? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Iya, oke. Itulah apa tadi? Teks proklamasi. Oke. Coba kamu perhatikan tadi. Ada surat kabar yang memuat apa itu, di mana proklamasi kemerdekaan oke. Iya. Nah, ini anak-anak kamu lihat ke layar. Ini adalah teks proklamasi yang asli, yang mana bahasanya itu masih belum teratur. Oleh siapa yang menulis teks proklamasi? Tunjuk jari. Iya. Naskah tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian teks yang asli itu memang ditulis tangan anak-anak. Tetapi teks proklamasi yang autentik, yang kemarin dibaca oleh Ibu Kepala Sekolah kemarin, itu yang sudah diketik dengan bahasa yang rapi. Nah, siapa yang mengetik teks proklamasi? Sayuti Melik. Oke, lihat ke sini. Ini tentang teks proklamasi, kita lanjutkan nanti. Untuk pembahasan berikutnya, kamu perhatikan ke papan tulis. Ada kaitannya nanti dengan proklamasi kemerdekaan. Anak-anak nanti akan disuruh membuat yang namanya mind mapping.
Kita perhatikan dulu beberapa kata tanya sedikit untuk nanti dibuat anak-anak. Bahwa kata tanya itu ada beberapa. Ya, apa, kata tanya apa untuk menanyakan benda atau sesuatu keadaan yang berkaitan dengan isian atau. Kurang A ya, atau. Ini kurang komplit atau, oke. Atau pokok bahasa, pokok bahasan. Kemudian ada dua, kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu artinya untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, nanti ada kaitannya dengan teks proklamasi tadi anak-anak. Lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Yang ketiga, kata tanya siapa. Kata tanya siapa itu untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Nanti di peta konsep, anak-anak akan menggunakan kata-kata ini. Ada kata apa, kata di mana, kata siapa, kata kapan, kata tanya berapa, kata tanya bagaimana. Oke. Kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau sesuatu peristiwa atau kejadian. Nanti contohnya ya, kapan teks proklamasi dibaca. Nah, nanti pertanyaan untuk peta konsepnya itu. Kemudian kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contoh dalam penggunaan kata berapa, nggih? Berapa jumlah pengibar bendera Sang Merah Putih? Ada berapa? 3. Kamu lihat kalau kamu upacara di depan pengibar bendera ada berapa? 4 atau 5? 3. Oke, lah itu kan anak-anak bisa menggunakan kata tanya kapan. Kemudian kata tanya berapa? Tadi ya sudah ya, berapa untuk menanyakan banyak. Yang terakhir kata tanya bagaimana, itu untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal. Jadi bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaan pada waktu proklamasi kemerdekaan. Nggih, itu nggih, ada beberapa kata tanya yang hari ini perlu kamu ketahui. Lanjut. Tadi saya tanya tentang gagasan utama tadi ya. Apa toh ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama. Betul tadi si Cinta menjawab. Apa ide pokok itu? Yaitu gagasan utama, Bu. Betul ya. Kamu enggak usah takut kalau kamu itu menjawab salah, nanti diluruskan Bu Kartini. Atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Ya, jadi ide pokok adalah gagasan utama. Ada suatu bacaan. Ki intinya apa tuh, Ki? Misalkan di rumah ya, ibumu membuat kue. Kue iki bahane iki. Nah, ki ibu iki intine buat kue cinta. Buat kue cinta ki ngene iki lho. Jadi ya, gagasan utama pokok. Kemudian bahwa ada 3 macam paragraf. Anak-anak tentunya di kelas 5 itu pernah mendengar atau Bapak Ibu guru menerangkan. Paragraf itu ada 3. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf dengan kalimat utama yang letaknya di awal. Ini Bu Guru hanya menyambung. Kemarin kan materinya sudah saya singgung tentang paragraf atau paragraf deduktif. Kemarin di tema 1 ya. Di tema 1 itu kita sudah membicarakan tentang paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Jadi paragraf induktif ini paragraf yang mana gagasan utamanya itu letaknya di belakang. Kalimat utamanya itu letaknya di belakang. Inti kalimatnya itu letaknya di belakang.
antara deduktif dan induktif. Maksudnya bagaimana tuh Bu, kok campuran apa dicampur aduk ya? Ada mungkin gagasan utamanya itu di awal, mungkin di tengah, mungkin di belakang. Maka dikatakan campuran. Oke. Campuran ngerti toh nggih campuran? Ibumu misalkan ibumu dari Jawa, terus bapakmu dari Belanda. Ketemu bapakmu dan ibumu dari kowe lah, ini campuran antara Jawa dan Belanda. Ya, ini kemudian yang anak ya. Lanjut, fokus, masih fokus. Oke, tepuk tunggal. Wah, harus kurang konsentrasi. Tepuk tunggal. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Fokus lagi. Sudah lanjut. Sekarang tadi supaya kamu lebih mantap, yaitu contoh paragraf deduktif. Coba kamu baca nadana yang keras. Baca. Sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia meskipun terdiri dari atas suku yang berbeda. Rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Nah ini, Bu Guru memberi contoh satu. Ada suatu artikel, kalau dulu ujian nasional, Bu Guru masih ingat, soal-soal yang keluar di ujian itu biasanya nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu ada bacaan ya. Nanti kamu sama. 1 itu ada bacaan. Kemudian anak-anak disuruh menentukan gagasan utamanya. Ini termasuk deduktif, apa induktif, apa campuran. Jadi nanti masih ada ujian nasional nanti diganti dengan ujian sekolah. Tetapi intinya sama. Ya. Nah caranya gini tadi, temanmu baca. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, di mana letaknya paragraf deduktif? Letaknya ada di sini nih. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Itu gagasan utamanya. Lah Bu, yang lainnya itu sebagai apa Bu? Mulai dari ini kata-kata meskipun terdiri dari atas suku berbeda itu penjelasannya sampai titik. Oke, nanti diingat-ingat apa bener ujian kok nentoke paragraf pasti. Itu nomor 1 sampai 5. Bu Guru sampai hafal. Oke? Ada pertanyaan? Tidak? Oke? Sudah tidak? Tak tutup? Saya tutup? Ya oke. Lihat ke sini sedikit lagi. Nah, sekarang bergabung lagi dengan tokoh-tokoh proklamasi Republik Indonesia. Bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya satu Pak Soekarno aja. Tetapi ada tokoh-tokoh yang lain, contohnya Insinyur Soekarno, itu disebut juga Bapak Proklamator, Bapak Proklamasi. Kemudian Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, nah, ini sampingnya ini loh tak. Kemudian Ahmad Subarjo Joyo Direjo. Nah, ejaan lama ini memang sulit dibaca zaman dulu. Nek kurang mengenal, nek Bu Kartini masih mengenal. Kemudian yang keempat Laksamana Tadashi Maeda. Nah, iki orang Jepang yang berpihak kepada Indonesia, atine apik. Mesake bangsa Indonesia kok dijajah sampai 3,5 tahun. 3,5 tahun itu lama tidak? Lama. Wes diindak-indak. Panen padi dulu dari cerita Bu Kartini.
misalkan punya beras, ditanduri sawah beras, tetapi hasilnya apa? Tidak bisa menikmati. Hasilnya diminta oleh Jepang, tetapi ada satu nama, ya, satu nama orang Jepang yang namanya Laksamana Tadashi Maeda. Itu baik hati, ngerti keadaannya bangsa Indonesia, menderita, duit tanduran pari, tetapi tidak bisa menikmati. Bangsa Indonesia diganti, parine dijaluk karo londo karo Jepang, wong Indonesia kon maem pohong, ngerti pohong, singkong. Nah, yo kapan lemune cah? Yo cilik terus ya cah, ora tau mangan. Opone mangan ndok. Kowe ngono ndok nganti ra doyan to. Dulu ndok 1, Bu Partini itu ndok 1. Saudaranya Bu Partini itu 9. Ndok 1 dicampuri karo tepung cah. Terus digoreng ibuku, digoreng ibunya Bu Partini. Terus direjang-rejang. Ki satu sitik ning nikmatnya luar biasa. Ndok pitik siji ditumbang 9 nikmat. Nek saiki kowe ndok siji nganti ra doyan ya cah ya. Nah, berarti sekarang sudah makmur. Maka banyaklah bersyukur. Oke. Kemudian Soekarni. Soekarni ini yang menemukan gagasan, usulan teks proklamasi. Kemudian Ibu Fatmawati, apa ini? Pemimpin bangsa Indonesia. Fatmawati, menjahit bendera. Sayuti Melek, mengerti proklamasi. Abdul Latif Hendraningrat, Yang mengibari bendera. ya. Suhud Sastro Kusuma, Yang mengibarkan bendera. Surastri Karma, Yang mengibarkan bendera merah putih. 3 orang ini nomor 8, 9, 10 itu adalah tokoh pertama kali gowo bendera. Jadi koyo Laili tugas karo sapa wi? Stefani, Ainun. Stefani karo Ainun. Oh, semangat. Dulu ki ora rapi koyo kowe ora nganggo merah ora putih lah. Tetapi wis lambine sak-sake sak duwene. Kok semangat terus kamu kerek gitu. Tapi kalau sekarang kamu sudah cantik, bajunya wis apik. Oke, itu ya. Lanjut sedikit. Sekarang makna. Apa tuh makna proklamasi kemerdekaan? Coba dibaca kelompoknya Pangeran Diponegoro. 1. Makna proklamasi kemerdekaan RI, puncak perjuangan Indonesia. Pengakuan kepada dunia luar. Menaikkan martabat bangsa. Perjuangan sebagai negara baru. Tonggak sejarah negara Indonesia. Indonesia negara berdaulat. Ya, bilang lagi apa makna dari proklamasi kemerdekaan? Kelompok pahlawan Raden Ajeng Kartini. 1, 2, 3. Makna proklamasi kemerdekaan RI, puncak perjuangan Indonesia. Pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa. Perjuangan sebagai negara baru. Tonggak sejarah negara Indonesia. Indonesia negara berdaulat. Iya. Plus untuk dua-dua kelompok. Ayo tepuk tangan. Terima kasih. Oke, sekarang ini membuat min mapping. Coba baca apa? Min mapping dengan tema proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, nanti modelnya ini. Tugasmu perhatikan tugas kelompok. Nanti, nah ini ada tugas. Halo, halo. Hai. Yang tidak fokus nanti keluar baik, nggak usah. Bahan diskusi ada di sini. Anak-anak disuruh membuat yang namanya min mapping atau kata lainnya adalah peta konsep. Nah, nanti tugasmu satu kelompok kan ada yang ada 4, ada 2, ada yang 3. 3
nggak usah berkecil hati. Kalau kelompoknya ndak 4 piye Bu nangis rasa. Ya, rasa nangis mutung mulai. Nanti tugasnya ini lembar kerjanya dibaca petunjuknya. Kemudian silakan bersama kelompokmu. Kemarin kan kamu saya suruh membawa spidol, ya Pak ya. Nanti seperti di layar. Silakan. Tidak harus lingkaran ya Cahya. Kamu gambar kotak ya boleh. Ini kan cuma contoh, ya. Kamu tulis, lihat ke sini. Nah, ini pemaparannya nanti buatnya. Silakan. Tengah itu gambarnya tidak harus kotak seperti Bu Partini. Ya, boleh lenggok-lenggok, boleh segitiga. Kemudian ini arah mana? Di mana teks proklamasi dibacakan? Lah ini kan dijawab lah. Ini dijawab. Ini hanya contohnya Bu Partini. Di sini di mana teks proklamasi dibacakan? Di sini nanti ditulis nih sore gini. Ya. Teks proklamasi dibacakan di mana? Lagi. Iya, terima kasih Anissa. Di mana Anissa? Di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Jakarta. Pinter, tepuk tangan untuk Anissa. Berarti tidak. Halo. Halo. Hai. Ya. Aduh. Ya, di sini tidak dijawab di mana teks dibacakan, ini diisi. Jadi di sini teks proklamasi kemerdekaan dibaca di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi orang mau ini mau contohnya Bu Partini. Oke? Bu, apa harus 4 Bu? Oh, boleh. Kayaknya ditambahi tengah. Tengah ditambahi. Nah, yang kamu ketahui. Bu Guru memberi contoh ini tidak harus sama dengan Bu Guru ya. Oke, nah nanti di sini. Nanti kamu tulis di lembar ini, silahkan dikerjakan kelompok. Yang namanya kelompok ini sing garap siji loro ta? Semua. Nah, tas siji tok semua. Sepedamu aja aku gini. Oke. Nanti saya beri waktu 10 menit. Setelah 10 menit nanti salah satu ketuanya memaparkan ke depan. Dibacakan bersama-sama kelompoknya di depan sini. Oh, proklamasi kemerdekaan ini mau hasil kok gawe gitu. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, berdiri dulu. Ayo. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati injak kaki. Kalau kau suka hati injak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak kaki. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hore. Oke, kembali ke kelompok, silakan dikerjakan. Hati-hati, yuk. Oke. Yuk, ini dikerjakan bertiga, berempat. Buat seperti
Yo, satu anak menurut Melalui pembacaan dengan kegiatan yang keras. penting menggunakan diskusi kelompok. Tanya jawab siswa dapat berpikir kritis dan kreatif Sudah dalam 3 menit. mengidentifikasi informasi penting dari sebuah bacaan, menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan, menyebutkan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan sehingga mampu merangkul dalam mengilustrasikan hasil diskusi kelompok Ditulis terkait ketua kelompok informasi siapa? sebuah bacaan, membuat Sekretarisnya siapa? Nah, tugasnya sekretaris itu menuliskan membentuk siswa yang bersikap religius, nasionalis, gotong royong, kemandirian, integritas, percaya diri dan tanggung jawab. Bisa tak bisa? Oke ya. Ada pertanyaan? Oh boleh. Tadi kamu melihat berapa tokohnya? 10 tapi guru udah pindah. Oh iya, udah pindah ya. Mulai dari Setelah naskah diketik oleh saya. ada yang sudah selesai. Jelek nanti Pak. Bapak ini kan tim penilai. Oke. Tim penilai kelompok Bapak setelah penilaian. Oke ya, tahu ya. Oke. Setelah kompak ya bisa rasa baik. Oke, hati-hati. Tak tunggu. Sama kurang 10 menit. Benar, karena waktumu hampir habis. Penilaiannya nanti sempurna.
Tulisannya tidak harus huruf besar, relatif bisa. Tidak harus besar ya. Nanti disampaikan ke teman-temanmu ya. Nah, yang lain kegiatannya apa? Yang lain kegiatannya memperhatikan hasil diskusi temanmu. Oke? Oke? Coba disambut. Ayo para dua. Ya. Ayo para dua. Ya. Coba tenang dulu, saya panggil kelompok pahlawan Ajeng Kartini. Bertiga maju ke depan. Ulangi ya. Kelompok Ajeng Kartini. Hasil diskusi kelompok Raden Ajeng Kartini. Sing maca tengah saja. Siapa tokoh-tokohnya? 1. Insinyur Soekarno. 2. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. 3. Laksamana Tadasi Maida. Di mana teks proklamasi dibacakan? Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berapa orang yang menyusun teks proklamasi? 3 orang. Kapan proklamasi diperingati? 17 Agustus 1945. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Bersama. Kami dari kelompok Diponegoro. Kelompoknya ke sana. Siapa tokoh-tokohnya? 1. Insinyur Soekarno. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Fatmawati. 4. Ahmad Subarjo. 5. Latif Bendrani Ningrat. 6. Laksama Tadasi Maida. 7. Suhud Susilo Kusuma. 8. SK Trimurti. 9. Sultan Syahrir. Gimana teks dibacakan? Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Berapa orang menyusun teks? 3 orang. Kapan proklamasi diperingati? Ya, tepuk tangan untuk pahlawan. Kelompok Ki Ajeng Dewasara. Apa yang dilakukan pada hari proklamasi? Memperingati kemerdekaan Indonesia. Siapa yang mengambil teks proklamasi Indonesia? Mengapa proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus? Karena merayakan kemerdekaan Indonesia. Di mana teks proklamasi dibacakan? Di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta di kediaman Soekarno. Kapan pembacaan teks dilakukan? 17 Agustus 1945. Bagaimana teks dibacakan? Dibacakan oleh Dr. Soekarno dengan tegas. Siapa tokoh-tokohnya? R. Soekarno, R. Hatta, Ahmad Subarjo, Fatmawati, Sultan Syahrir, Laksamana Tadasi Maida. Di mana dibacakan? Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Bagaimana usaha-usaha dalam menjaga kebutuhan NKRI dengan cara menggunakan kegiatan
Keras. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Jawab, Ibu Fatmawati. Di mana teks proklamasi dibacakan? Jalan Kebangsaan Timur nomor 66 Jakarta. Berapa orang yang mengibarkan bendera merah putih? Jawab, Ibrani Suara Sumo. Kapan proklamasi kemerdekaan diperingati? Jawab, 17 Agustus 1945. Tiga orang. Kapan proklamasi diperingati? 17 Agustus 1945. Siapa tokoh-tokohnya? 1. Soekarno. 2. Dr. Muhammad Hatta. 3. Ahmad Subarjo. 4. Ibu Fatmawati. 5. Sultan Syahrir. 6. Laksamana Takasi Maida. 7. Wazir Bedhaningrat. 8. Suhud Sustro Kusumo. 9. Trimurti. Di mana teks proklamasi dibacakan? Di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, tepuk tangan Hasil. Apa isi bacaan di atas? Jawab, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa teks proklamasi dilakukan? Jawaban, karena bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan. Siapa yang membacakan proklamasi? Presiden Soekarno. Kapan proklamasi dibacakan? Jawaban, dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Siapa tokoh-tokohnya? R.R. Soekarno bersama Hatta dan Ahmad Subarjo. Di mana teks dibacakan? Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur 56. Berapa orang yang mengikuti? 3. Kapan proklamasi diperingati? 17 Agustus tahun 1945. sudah mempresentasikan hasil diskusi. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, terima kasih anak-anak. Itu hasil diskusimu tentang membuat peta konsep atau map mapping. Nanti halo, sikap duduk. Nek wis sikap duduk, kamu juga masih banyak, yaitu nanti menjodohkan yang ada hubungannya materi proklamasi kemerdekaan. Nanti silakan kamu maju ke depan. Bu Partini akan memberikan soal ini ya, perhatikan baik-baik. Yang tertulis P, nah, yang tertulis P itu adalah pertanyaan. Yang ditulis T apa, Cak? Pertanyaan. Yang ditulis huruf J, jawaban. Yang ditulis huruf J apa, Nak? Jawaban. Oke. Paham? Paham? Oke. Sambil Bu Guru memberikan soal, kamu menyanyikan 2 lagu Wiwit Aku Isih Bayi. 1, 2, 3. Wiwit aku isih bayi, wong tuwane ngopeni,
zaman dulu. Kemudian yang kedua, bahwa bendera sang merah putih ketika dikibarkan itu yang menjahit adalah Ibu Fatmawati. Oke. Berikut, negara yang pernah dibom atom oleh Amerika Serikat itu adalah Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki itu adalah wilayah negara Jepang. Kenapa Bu Kartini memberi simbol lingkaran warna merah itu adalah bendera Jepang? Oke? Maka dari proklamasi kemerdekaan itu adalah salah satunya sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, itulah anak-anak materi pada pagi hari ini. Kita berutus untuk diri kita sendiri supaya materi ini bisa kamu ingat dan bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Oke, silakan kerjakan langsung waktunya 5 menit. Silakan. Jangan sendiri. Sudah mendapat semua? Silakan. Saya hitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 kerjakan. Suara. Nah, anak-anak, sekarang pelajaran sudah selesai. Kalau sudah selesai pekerjaan Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, Ibu pada guru Tuhan yang mengucapkan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kartini. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana perasaannya setelah disupervisi kepala sekolah? Alhamdulillah, menyusui Ibu, saya menjalani dengan senang hati dan lancar Ibu. Alhamdulillah Bu, ini tadi saya juga melihat pembelajarannya menyenangkan ya Bu ya, anak-anak aktif, kemudian diskusinya secara berkelompok. Nah, menurut Bu Kartini yang sudah Bu Kartini tuliskan di RPP kemudian telah dilaksanakan hari ini, apakah ada yang belum tersampaikan atau sudah tersampaikan semua? Terima kasih Ibu Kepala Sekolah Ibu Ratnawati SPJ. Hari ini pelaksanaan RPP sudah saya lakukan sesuai dengan RPP saya. Mulai dari pendahuluan, inti, kemudian penutup. Nah, yang terakhir penutup tadi ada tindak lanjutnya, yaitu anak-anak saya suruh mengerjakan 10 soal secara Ada kendala enggak Bu untuk pembelajaran hari ini? Untuk kendala satu Bu, yaitu
bentuknya banyak, tapi ada satu kelompok yang ketriset istilahnya itu lembar jawabnya. Tapi tadi sudah diatasi, saya menggunakan dengan video tadi. Ya, PowerPoint tadi ya Bu ya. Betul Bu, ya semoga nanti kendala tersebut bisa diatasi Bu Kartini untuk pembelajaran selanjutnya, sehingga anak-anak lebih terfokus lagi ya. Tapi tadi sudah bagus kok Bu, sudah anak-anak aktif, misalkan Bu runtuh dan terarah ya. Terus Bu Kartini juga menggunakan media yang metode make ya Bu ya. Ya mungkin itu nanti bisa didokumentasikan Bu, bisa untuk Bu Kartini dan juga anak-anak itu mainannya bisa dikembangkan. Itu Terima kasih Bu atas bimbingannya, dan saya mohon maaf apabila tadi untuk penyampaian saya, mudah-mudahan untuk kelanjutannya saya lebih baik lagi. ya Bu Kartini, semoga kita semua ciptakan merdeka belajar ya Bu ya, tetap semangat ya Bu ya. Ya, demikian tadi supervisi di kelas 6 oleh guru dengan beliau Ibu Kartini SPD. Beliau menerapkan pembelajaran problem based learning dengan metode Math-O-Math. Terima kasih, semoga menginspirasi bagi Bapak Ibu semua. Mari kita ciptakan merdeka belajar. Diri